Ya, malam ini kita akan berbicara tentang sebuah permainan ya dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, apabila kita berbicara tentang permainan, ya maka otomatis ya dalam benak saya yang muncul itu adalah sebuah kata, yaitu game. Ya, jadi muncullah sebuah kata yaitu game. Ya, maka saya menafsirkan topik malam ini adalah seperti ya sebuah game dalam kehidupan ya atau game realita ya, game yang nyata. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ya apabila kita berbicara kehidupan dari sudut pandang permainan ya, atau game itu sendiri, ya sebagai seorang pemain, ya sebagai seorang player, ya kita ya semua makhluk hidup, nah ini saya anggap sebagai seorang pemain ya, sebagai seorang player. Ya apabila kita melihat dari sudut pandang seorang pemain atau seorang player, sebelum kita ingin ya memulai sebuah permainan, ya maka paling pertama yang harus kita pikirkan yaitu adalah sistem. Ya, sistem dalam kehidupan tersebut. Ya, seperti seorang player ya apabila dia ingin bermain game, paling pertama yang harus dia lihat adalah sistem, ya, sistem dari game tersebut. Ya, jadi sistem utama yang menjalankan ya game tersebut, yang menjalankan ah, atau yang menjadi esensi pondasi ya dari game tersebut. Ya setelah kita melihat dari sistem tersebut ya maka selanjutnya kita menentukan ya apa yang harus kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan. Ya kemudian setelah menentukan apa yang ingin kita lakukan, ya kita menentukan apa saja faktor yang harus dipikirkan ya yang akan muncul selama permainan berlangsung. Dan yang terakhir yang harus kita pikirkan adalah apa yang ingin kita jadikan target ya untuk menyelesaikan ya permainan tersebut. Ya, jadi apabila kita ingin memulai sebuah permainan, ya kita harus menentukan beberapa poin, yaitu apa sistem dari game tersebut. Dan kemudian apa yang menjadi proses ya dari game tersebut. Yang kemudian adalah yang ketiga, apa saja faktor yang harus diperhatikan dari game tersebut. Dan yang terakhir adalah apa yang ingin kita capai dari game tersebut. Nah, ini adalah 4 poin yang harus kita analisa ya apabila kita ingin memulai sebuah permainan, ya apabila kita ingin memainkan sebuah game. Dan kemudian berdasarkan dengan topik malam ini, ya mari kita asimilasi ya game dengan kehidupan. Jadi apabila kita berbicara dari sudut pandang kehidupan, ya maka kita harus melihat atau menganalisa apa yang menjadi sistem dalam kehidupan kita. Ya, sistem yang mendukung esensi dalam kehidupan kita. Sistem yang berlaku atau hukum yang berlaku ya dari kehidupan kita. Ya, jadi ini harus kita perhatikan yang pertama. Kemudian kita harus memperhatikan apa yang harus kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah faktor-faktor apa saja yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir adalah apa yang ingin kita capai dalam kehidupan ini. Ini adalah 4 hal yang harus kita perhatikan ya apabila kita ya ingin terjun ya dalam sebuah permainan ya dalam realita. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan 4 rumusan tersebut, ya bisa dikatakan kita telah ya cukup mempersiapkan diri ya dari perencanaan dalam sebuah permainan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, permainan dalam kehidupan atau permainan dalam sebuah kehidupan, ya ini artinya ya kita terjun langsung ya sebagai pemain ya dalam kehidupan. Ya, saat ini kita bisa dibilang adalah sudah terjun dalam kehidupan. Ya, bahkan kebanyakan dari semua yang hadir di sini mungkin sudah separuh jalan ya dalam permainan kehidupan. Ya, jadi
secara teori ya apabila kita berdiskusi ya alur permainan ya sesuai dengan 4 poin yang saya sampaikan. Ya maka yang paling pertama yang bisa kita pikirkan ya adalah mencari sistemnya dalam kehidupan. Ya karena kita berbicara dalam konteks Buddhis ya maka kita bisa menafsirkan bahwa ya dalam kehidupan kita memiliki sebuah sistem ya sebuah sistem ya disebutkan dalam sutta ya bahwa ya kita atau dunia ini ya didukung oleh hukum-hukum alam ya seperti ya sebab akibat ya kemudian panca niyama dan lain sebagainya. Ya kita ambil yang paling sederhana dan yang paling mempengaruhi dari semuanya yaitu sebab akibat. Ya jadi kita harus tahu bahwa permainan ini berdasarkan dengan sistem dan sistem itu adalah sistem hukum sebab dan akibat. Ya, jadi selama kita bermain ya sistem hukum sebab akibat ini harus menjadi pondasi dari semua keputusan yang ada, pondasi dari pilihan yang ada. Karena ini adalah sebuah sistem yang berjalan yang mendukung berjalannya permainan tersebut, ya mendukung berjalannya atau berlangsungnya dunia atau mendukung berlangsungnya kehidupan kita. Yang artinya adalah dalam keseharian, ya selama kita masih ya bermain, ya maka hukum sebab dan akibat ini ya akan menentukan apa yang terjadi ya pada kita ya sebagai pemain. Ya, jadi kita harus tahu bahwa poin pertama ya sistem dari permainan ini ya adalah sistem dengan hukum sebab dan akibat. Ya, ini adalah jawaban dari poin pertama ya. Jadi kita harus tahu ya bahwa sistem yang menjadi dasar ya dari permainan atau dari kehidupan ya adalah sebab dan akibat. Yang kedua, ya apa yang ingin kita lakukan? Ya ini terserah pribadi. Ya mengambil contoh seperti saya sendiri. Apa yang ingin saya lakukan sebagai player ya? Karena saya menganggap diri saya sebagai pemain. Ya, ini ya seperti sebuah quote ya dari seorang pemain ya, dia mengatakan bahwa ya kehidupan nyata, kehidupan realita ya ini tidak berbeda dengan apa game-game yang ada. Yang beda adalah dimensinya. Ya ini saya sedikit banyak setuju ya. Kenapa ya? Karena memang bagi saya pribadi ya kehidupan saya ya pada saat ini tidak lebih berbeda seperti sebuah game. Ya bedanya tidak ada respon, ya tidak ada loot dan lain sebagainya dan tidak ada cheat ya. Ya jadi seperti sebuah permainan yang original. Ya, jadi poin kedua kita harus menentukan apa yang ingin kita lakukan. Ya ini juga berdasarkan dari poin pertama. Ya poin pertama kita sudah tahu bahwa kehidupan kita memiliki sistem dan sistem itu adalah hukum sebab dan akibat. Ya maka yang kedua ya kita menentukan apa yang ingin kita lakukan sebagai seorang pemain. Ya di game ya secara umumnya ya kita diberikan pilihan-pilihan ya apakah kita ingin memiliki sebuah pekerjaan, apakah ingin memiliki sebuah kelas dan lain sebagainya, profesi. Ya jadi kita bisa menentukan dalam kehidupan ini apa yang ingin kita lakukan. Ya saya pribadi yang ingin saya lakukan adalah menjadi seorang biku dan kemudian meneruskan kehidupan tersebut ya sebagai seorang biku. Ya ini adalah perencanaan poin kedua yang saya miliki. Ya tentu Bapak Ibu saudara-saudari memiliki poin yang berbeda. Ya tetapi yang pasti Bapak Ibu harus tahu apa yang ingin saya lakukan. Ya, apa yang ingin saya lakukan ya dalam permainan ini, ya dalam kehidupan ini. Ya ini adalah poin yang kedua, mengetahui apa yang ingin dilakukan. Sebagai apa Anda ya dalam permainan kehidupan ini. Yang ketiga adalah memperhatikan faktor-faktor, ya faktor-faktor yang ada, faktor-faktor yang akan muncul, ya, dan juga faktor-faktor yang sekiranya menguntungkan, serta faktor-faktor yang sekiranya merugikan. Ya, jadi ini seperti sebuah teori ya dalam perhitungan analisa ya seperti SWOT ya. Jadi Anda harus memikirkan apa saja faktor-faktor yang
sekiranya akan muncul ya dalam permainan ini ya, permainan kehidupan ini. Apakah faktor-faktor tersebut akan menguntungkan, ya membawa manfaat, atau faktor-faktor tersebut yang akan merugikan dan membawa penderitaan, ya, membawa kerugian. Jadi faktor-faktor ini harus kita pikirkan, ya seperti seorang pedagang yang harus memikirkan beberapa faktor tertentu ya dalam bisnisnya. Ya kita juga harus memikirkan faktor-faktor apa saja yang sekiranya membawa pengaruh yang cukup besar atau membawa pengaruh yang kecil ya dalam kehidupan kita ya dalam alur permainan. Ya ini harus diperhatikan ya agar tidak terjadi sebuah kesalahan ya, sehingga kita menderita kerugian yang besar. Ya, jadi poin ketiga adalah menentukan faktor. Ya, faktor ini dapat berupa apa saja. Ya, faktor material, faktor non material, faktor koneksi sosial, ya, faktor pengetahuan dan lain sebagainya, bahkan termasuk faktor fisik. Ya, ini semua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ya permainan kita, ya, yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah apa yang ingin kita capai. Ya, dalam kehidupan ini apa yang ingin kita capai. Ya, apabila pencapaian kita adalah sukses dalam material, ya maka berdasarkan dari faktor dan juga poin nomor 2 apa yang ingin kita lakukan, ya maka tujuan akhir kita adalah mencapai pencapaian material. Jadi bisa dikatakan poin nomor 4 ya ini adalah poin pemicu ya atau poin stimulus ya, poin yang membimbing apa yang ingin kita lakukan dan apa saja faktor-faktor yang menguntungkan atau bermanfaat bagi kita. Ya, jadi poin kedua dan poin ketiga ya ini menjadi pondasi untuk poin keempat. Ya bisa dibilang poin kedua dan poin ketiga ya ini mengacu ya tergantung pada poin keempat. Ya apa yang ingin kita lakukan? Faktor-faktor lainnya itu tergantung pada apa yang ingin kita capai ya dalam permainan ini ya dalam kehidupan ini. Apabila kita ingin menjadi orang kaya ya maka apa yang ingin kita lakukan ya poin nomor 2 dan apa saja faktor-faktor yang menguntungkan poin nomor 3 ya ini harus menuju pada pencapaian poin nomor 4 yaitu pencapaian pada kekayaan atau material. Apabila kita ingin ya mencapai dalam struktur strata sosial, ya jabatan, status dan lain sebagainya atau nama baik, ya maka begitu juga dengan faktor nomor 2 dan nomor 3, poin nomor 2 dan nomor 3 ya harus selaras dengan poin nomor 4. Ya jadi Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang ingin kita capai dalam kehidupan ini? Apa tujuan akhir? Ya, apabila kita sebagai pemain game, ya untuk memainkan game, ya biasanya menentukan ya beberapa tujuan yang kami sebut sebagai soft cap ya. Soft cap itu adalah tujuan sementara karena kita belum memahami game secara penuh. Ya, jadi kita membuat sebuah tujuan sementara yang pada akhirnya ya akan mencapai ya tujuan akhir yang bisa dikatakan sebuah keputusan yang finish ya atau sebuah keputusan yang final. Jadi kita harus memikirkan apa yang ingin kita capai dalam kehidupan ini. Ya seperti contoh ya saya ingin mencapai kehidupan sebagai seorang biku dan kemudian padam hingga padamnya kehidupan sebagai seorang biku. Ya maka saya harus memikirkan faktor nomor 2 ya yaitu apa yang ingin saya lakukan. Ya maka nomor 2 yang ingin saya lakukan adalah terus menjalankan kehidupan kebikuan ya sesuai dengan winaya dan kepantasan atau aturan-aturan yang ada ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, dan kemudian poin nomor 3 ya saya harus memperhatikan faktor-faktor apa saja yang membawa manfaat dan kemudian faktor apa saja yang tidak membawa manfaat. Ya, faktor yang membawa manfaat adalah ya seperti meditasi, belajar, kemudian mungkin sedikit membangun hubungan sosial atau interaksi terhadap umat dan interaksi terhadap sesama biku dan lain sebagainya. Dan faktor apa saja yang sekiranya merugikan, ya misalnya
Ya, faktor yang merugikan adalah ya berhubung dengan mereka yang tidak memiliki moralitas, ya seperti para kriminal dan lain sebagainya. Ya, ikut dalam politik, ya ini juga adalah faktor yang tidak menguntungkan. Ya, ya jadi faktor-faktor yang harus diperhatikan yang bisa membawa manfaat dan tidak membawa manfaat ya sebagai seorang biku. Ya, dengan begitu kita sudah mengerti ya apa yang ingin kita lakukan, ya bagaimana harus kita menjalankan kehidupan sehari-hari ya berdasarkan dengan poin nomor 2. Ya, apa saja keputusan yang akan kita ambil, bagaimana kita mengambil sebuah pilihan ya berdasarkan dengan poin nomor 3. Ya, semua demi mencapai poin nomor 4, yaitu ya kehidupan, ya pencapaian pada akhir kehidupan. Ya, ini adalah 4 hal ya yang sekiranya perlu kita perhatikan ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari ya sebagai seorang pemain ya, sebagai seorang player ya, atau sebagai seorang gamer ya 4 hal ini betul-betul harus kita perhatikan. Ya apabila Anda tidak memperhatikan 4 hal tersebut ya maka bisa dikatakan kehidupan kita ya akan sangat sulit ya untuk memiliki tujuan ya, atau memiliki arah. Ya, karena kita tidak mengetahui apa yang ingin kita capai, ya kita tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Kita tidak mengetahui faktor apa saja yang sekiranya membawa manfaat untuk kita. Ya, apabila kita tidak mengetahui, ya maka kita tidak memiliki solusi. Ya, sehingga tidak heran apabila seseorang menjadi bingung, ya menjadi bingung dengan apa yang dilakukan. Ya, menjadi bingung dengan apa yang akan dilakukan. Ya, dia menjadi tidak tahu ya apa yang harus dilakukan. Ya, karena dia tidak memiliki tujuan. Ya, dia tidak memiliki pencapaian akhir. Ya, dia tidak tahu apa yang ingin dicapai dalam permainan ini. Ya, apa yang ingin dicapai dalam kehidupan ini. Ya, karena itu ya kita sebagai seorang gamer ya pemain yang bisa dikatakan benar ya harus mengetahui 4 poin yang saya sebutkan sebelumnya. Ya, kita harus mengetahui sistem. Apa sistem dalam kehidupan kita? Ya, sistem kehidupan kita adalah sebab dan akibat. Nah, ini adalah sebuah sistem yang menjadi pondasi apabila kita ingin ya memilih ya atau membuat sebuah pilihan. Ya, semua berdasarkan sebab dan akibat. Ya, kita memperhitungkan apa sebabnya dan apa akibatnya. Apakah akibatnya hanya satu saja? Kalau hanya satu saja ya akan menjadi sesuatu yang simple. Tetapi apabila akibatnya menjadi banyak atau tidak hanya satu saja tetapi beraneka ragam, ya maka kita harus mulai memperhitungkan persentase dari akibat tersebut. Mana yang akan menjadi pilihan yang mayoritas yang memiliki persentase yang besar dan mana yang kemungkinan persentasenya kecil. Ya, ini adalah yang harus kita lihat ya dalam sebuah sistem, yaitu sistem sebab dan akibat. Ya, apa yang ingin kita lakukan? Ya, seperti contoh tadi, ya karena saya tujuan akhirnya adalah menjadi seorang biku hingga pada kehidupan. Ya, maka yang harus saya lakukan adalah saya akan menjadi atau menjalankan kehidupan sebagai seorang biku yang sesuai dengan Dhamma Winaya, ya sesuai dengan aturan atau ah, undang-undang yang berlaku. Ya, karena saya ingin menjadi seorang biku, ya maka saya harus memperhatikan faktor-faktor yang ada, faktor-faktor yang membawa manfaat dan faktor-faktor yang tidak membawa manfaat. Ya, faktor-faktor yang membuat saya terus menjadi biku dan faktor-faktor yang membuat saya berhenti menjadi biku. Ya, ini semua harus diperhitungkan. Ya, harus dianalisa dan harus ya dipikirkan pencapaian atau penghindarannya. Ya, kita harus berpikir bagaimana agar faktor-faktor itu bisa dimanfaatkan dan bagaimana agar kita bisa menghindari faktor-faktor yang tidak membawa manfaat, yang justru membawa kerugian atau penderitaan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya inilah ya apabila kita melihat kehidupan sebagai sebuah permainan, ya bagaimana kita menganalisa permainan tersebut ya dari sudut pandang seorang pemain. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya tentu sebagian besar dari kita ya sudah memiliki keputusan, ya sudah memiliki bayangan untuk pencapaian. Ya, tapi kadang beberapa hal bisa muncul begitu saja ya tanpa
diketahui ya. Misalnya saja dari mereka yang memiliki ekonomi lemah, ya tahu-tahu karena faktor tertentu ya, karena kejadian tertentu ya menjadi orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi ya, atau menjadi orang yang kaya ya dari miskin ya. Ini mengacaukan aspek dari permainan tersebut ya, sehingga membuat permainannya tidak balance. Ya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah improvisasi. Ya, bagaimana kita menganalisa ulang ya, menganalisa ulang rencana yang telah kita susun, ya, permainan yang telah kita perhitungkan. Jadi improvisasi di tengah jalan ini adalah hal yang umum yang sering terjadi. Ya, bahkan bagi seorang pemain atau seorang gamer yang bisa dikatakan veteran sekalipun, ya tidak akan terhindar dari perubahan. Ya. Ya, jadi kadang ya walaupun sudah membuat perencanaan yang matang, ya akan muncul sebuah hal-hal yang tidak diduga. Ya, apabila itu terjadi ya kita hanya perlu mengimprovisasi, menganalisa ulang ya, dan menghitung kembali apa yang harus kita lakukan dan faktor apa saja yang mendukung ya kita untuk mencapai pencapaian yang kita inginkan atau yang diharapkan. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ya intinya ya apabila kita melihat kehidupan sebagai permainan, ya maka kita harus menganalisa permainan tersebut. Ya, seperti yang saya katakan, apa sistemnya? Ya, apa yang ingin kita lakukan? Faktor apa saja yang menguntungkan dan apa yang ingin kita capai pada akhirnya? Ya, ini semua harus diperhitungkan apabila kita ya ingin menjadi pemain. Apabila kita tidak mau memperhitungkan, ya bisa saja, ya tetapi seperti saya katakan, ya kita tidak akan mengetahui dengan jelas ya arah atau tujuannya dari permainan tersebut. Karena kita tidak mengetahui, ya maka kita hanya hidup mengikuti alur saja. Ya, mereka yang mengikuti alur saja, ya ini seperti seorang penjudi. Ya, seperti seorang penjudi yang bisa dikatakan ya tidak mengetahui dengan pasti ya apa yang dicapai pada akhirnya. Apabila beruntung ya menang, ya apabila tidak beruntung ya kalah. Ya, jadi ini juga bukan hal yang tidak disarankan ya. Banyak orang yang memutuskan kehidupan seperti itu ya. Ini juga adalah hal yang bisa dikatakan hal yang baik ya, karena dia tidak terlalu memikirkan ya, tetapi alangkah lebih baik lagi apabila kita bisa merumuskan atau memperhitungkan ya apa yang ingin kita capai dan apa yang ingin kita lakukan serta faktor-faktor yang menentukan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi sebagai umat Buddha, ya alangkah lebih baik apabila kita banyak belajar. Ya, lebih baik lagi apabila kita sering menganalisa apa yang dianalisa, ya sehingga ya kita tidak uh, menjadi tidak tahu, ya, tetapi kita paling tidak mengetahui apa saja yang ingin kita ketahui, terutama ya seperti dalam kehidupan ini. Jadi paling tidak ya gunakanlah analisa yang sesuai dengan kemampuan berpikir kita, ya sesuai dengan pengetahuan kita dan sesuai dengan kebijaksanaan kita. Ya, jadi